Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wamtaza nabiyyuna an sairil anbiya'i bi asya'a, dan terbeda oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada setinggalnya para nabi-nabinya Allah bi asya'a, dengan beberapa perkara. Minha annahu sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya'i bal afdalul khalqi alal itlaqi. Di antaranya yaitu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu paling afdalnya nabi-nabinya Allah, bahkan paling afdalnya makhluk secara mutlak. Wa minha annahu ursila ilal khalqi kafatan, dan setengah daripadanya yaitu bahwasanya Nabi yaitu diutus kepada makhluk seluruhnya. Wa minha annahu khatamun nabiyyin, dan setengah daripadanya yaitu bahwasanya Nabi yaitu penutup para nabi. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Fakulu da'wati nubuwatin ba'da nubuwatihi faghayyun wa dalalun, maka tiap-tiap dakwaan ngaku-ngaku jadi nabi sesudah nabinya, nabi kenabiannya Nabi Muhammad, maka yaitu batil dan sesat adanya. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara sekalian, keimanan seorang anak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mantapnya kayak apa, keimanan itu tidak akan diterima oleh Allah bila mana tidak disertai keimanan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Syahadatut tauhid, la ilaha illallah, tidak akan diterima bila tidak disertai dengan syahadatur rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kepercayaan kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntut kepercayaan kepada apa saja yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adanya para rasul-rasul Allah sebelum Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita wajib percaya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rasul yang begitu banyak. Namun yang kita kudu tahu 25 yang tertera namanya di dalam Al-Quran sehingga abadi sepanjang zaman. Singkatnya, dari 25 nabi masih disaring oleh Allah yang istimewa 5, yaitu ulul azmi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Nah, berbicara tentang Nabi dan Rasul,
Maka Nabi kita adalah Nabi yang memiliki keistimewaan yang begitu banyak. Artinya di samping nabi-nabi yang lain yang semuanya kita wajib imani, di samping rasul-rasul yang lain yang semuanya kita wajib imani, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, kita tidak boleh beda-bedakan daripada seorang rasul Allah dibanding rasul yang lain. Yang ini kita imani, yang ono kita tidak. Ini tidak boleh. Kita harus imani semuanya. Namun rasul itu sesuai apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran berkelas, memiliki perbedaan, dan Allah sendiri yang membedakan. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami istimewakan sebagiannya dibanding sebagian yang lain. Minhum man kallamallah, ada di antaranya yang diajak bicara langsung oleh Allah. Itulah Nabi Musa. Wa rafa'a minhum man kallamallah wa rafa'a minhum darajat, dan ada juga yang diangkat sama Allah lebih tinggi lagi, berderajat-derajat. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada orang bertanya sama kita, apa keistimewaan Nabi kita dibanding nabi-nabi yang lain, maka kita harus jawab, Nabi kita Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan dibanding nabi-nabi yang lain dengan begitu banyak keistimewaan. Sebab ini nabi lain dia, apanya aja lain. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni minhu ghairu munqasimi. Dia maha suci Nabi kita daripada sekutu pada keistimewaan yang ada pada dirinya. Tidak ada saingannya. Dia makhluk terhebat, dia makhluk termulia. Fajawharul husni minhu ghairu munqasami. Keistimewaan yang ada pada Nabi tak terbagikan kepada yang lain. Dialah terhebatnya, apanya saja. Sampailah pada akhirnya Imam Busiri yang di antara ulama yang menuliskan keistimewaan Nabi, akhirnya mulutnya keluh. Seorang ulama besar dari Iskandariyah, murid daripada Imam Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala, pada akhirnya tidak bisa menggambarkan tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai pada akhirnya beliau tuliskan di dalam burdahnya, kata beliau, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Fa inna fadla rasulillah, maka sesungguhnya keistimewaan yang ada pada dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lahu hadd, tiada batas. Tiada batas, enggak ada ujungnya. Kalau mau menceritakan tentang keistimewaan
siapa sebenarnya Nabi Muhammad. Fayu'ribu anhu natiqun bifami, maka mengutarakan tentang Nabi orang yang bertutur dengan lidahnya ampela dia berbusa, maka belumlah sekian persen daripada keistimewaan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang semuanya berebut bagaimana mendekat kepada Nabi Muhammad. Sampailah Nabi Musa alaihissalam ketika membaca tentang umatnya Nabi Muhammad itu bagaimana diistimewakan oleh Allah, sampai Nabi Musa minta sama Allah, ya Rabb ij'alni min ummati Muhammad, tolonglah jadikan aku jadi umatnya Nabi. Qadarullah, tidak bisa, Nabi Musa udah lebih dulu adanya. Saking hebatnya Nabi Muhammad, merugi orang yang gak pengen dekat dengan Nabi Muhammad, merugi orang yang gak pengen intim dengan Nabi Muhammad. Sebablah andailah pohon-pohon dijadikan tinta, kolam dijadikan pena, pohon-pohon dijadikan pena, dan air laut dijadikan tinta untuk menuliskan keistimewaan Nabi Muhammad. Nggak usah dibanding makhluk kayak model kita, dibanding nabi-nabi yang lain. Andailah dituliskan keistimewaan Nabi dengan pohon dijadikan pena dan air laut dijadikan tinta, sampai itu air laut kering, belum 1%-nya dari keistimewaan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diisi lagi belah, maka semua orang pada pengen mendekat sama Nabi Muhammad, pengen intim sama Nabi Muhammad. Begitu saudara. Tapi malam hari ini, biar enggak bisa nerangin semua, maka ada berapa perbedaan Nabi, keistimewaannya dibanding nabi-nabi yang lain. Dijawab wamtaza nabiyuna an sairil anbiya'i bi asya'a. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki perbedaan keistimewaan dibanding daripada nabi-nabi yang lain dengan begitu banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Satu di antaranya, minha annahu sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya'i bal afdalul khalqi alal itlaqi. Satu di antaranya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang teristimewanya nabi, bahkan teristimewanya makhluk secara absolut, mutlak. Secara mutlak tidak ada makhluk yang paling mulia sejagat raya selain Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang paling dicintai
oleh penciptanya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang paling disanjung, dipuja oleh penciptanya sampai tidak mau menyebutkan namanya selain Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran ada disebut nama Muhammad, tapi dalam rangka menerangkan tentang siapa Nabi ini, maka akan disebut namanya. Wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah. Selebihnya tidaklah disebut. Tentang solawat saja Allah tidak menyatakan kepada sang Nabi tentang namanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Muhammad. Tidak, ala Nabi. Ya ayuhan nabiyyu, ya ayyuhal muddatsir, dan seterusnya. Banyak. Karena itu Imam Ibrahim Al-Laqani, seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam kitabnya Jauharatut Tauhid, beliau menyatakan wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anishiqaqi. I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib meyakini seyakin-yakinnya seorang manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa makhluk paling mulianya makhluk secara mutlak adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ngomong makhluk, saudara, itu selain Allah. Surga makhluk. Banyak orang yang merindukan kepada surga. Banyak orang yang bercita-cita pengen masuk surga. Bagus. Tapi kalau dia fahami surga itu makhluk. Makhluk kayalah kita, dan makhluk yang paling istimewa itu Nabi Muhammad. Dibanding surga, Nabi Muhammad yang paling istimewanya. Kenapa tidak bercita-cita untuk akrab dengan Nabi Muhammad? Kenapa tidak bercita-cita pengen intim dengan Nabi Muhammad? Surga aja rindu sama Nabi Muhammad, kenapa enggak langsung rindu aja sama Nabi Muhammad? Begitu saudara. Ama arsy-Nya Allah masih muliaan
Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu paling mulianya makhluk. Bila orang bertanya tentang wanginya kayak apa itu Nabi Muhammad, harumnya begitu. Gitu. Kalau Anda pengen tahu wanginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fasal miskan wa ambara an raihihi, silahkan tanya ama misik, ama kesturi, ama ambar, ama ud, silakan tanya ama dia bakal berkata, aku dikata wangi, tapi jujur tidak seberapa harumnya Nabi Muhammad. Bila bertanya kepada bumi, ai bumi siapa Nabi Muhammad, bumi bakal berkata, ma wati'ani ahadun min khalqillahi misla ma wata'ani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah menginjak aku yang aku gembira diinjak oleh dia selain gembiranya aku diinjak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu sudah. Nah. Nabi ini paling makhluknya, paling tingginya makhluk Allah. Kita di awal-awal kajian udah diterangin, makhluk Allah yang paling mulia dari jagat raya ini adalah yang punya roh. Itulah mulia dia. Apa aja yang punya roh, itu yang paling mulia. Dari yang punya roh ini disaring oleh Allah untuk diistimewakan, maka yang paling mulianya adalah bangsa manusia. Manusia paling mulia, paling mulia. Penciptaannya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Struktur tubuhnya, walaqad karamna bani Adam, apanya aja. Daripada manusia disaring yang istimewanya, yang soleh-soleh. Mereka lah orang yang istimewa di mata Allah, kaum salihin, orang-orang saleh. Sampai sekelas Imam Syafi'i, umur 7 tahun hafal Quran 30 juz, umur 10 tahun hafal Al-Muwatta, kumpulan hadis 10.000 lebih bisa dihafal di luar kepala. 4.000-an lah tuh dari yang ada daripada Imam Yahya riwayatnya. Umur 15 tahun jadi profesor, berfatwa sendiri, ibadahnya jangan ditanya, malam dibagi 3 sama Imam Syafi'i, hanya tidur sepertiganya doang, berarti 4 jam. Selebihnya ibadah, mengajar dan seterusnya. Masih juga setiap malamnya sekelas wali besar Imam Syafi'i nangisnya sama Allah. Kata Imam Syafi'i, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man bida'atuhul ma'asi
wa in kunna sawa'an fil bidha'ah, aku cinta orang-orang soleh sebab dia manusia istimewa meski saya belum soleh. Coba orang kayak Imam Syafi'i aja cinta sama kaum soleh. La'alli an anala bihim syafa'ah, moga-moga aja saya dapat syafaat dari orang-orang soleh. Padahal wali gitu, kayak begitu. Bahkan Nabi Yusuf nangis minta sama Allah biar dikumpulkan di akhirat bareng orang soleh. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Karena kaum salihin adalah luar biasa di mata Allah, orang soleh. Begitu. Orang soleh ini berbeda-beda tingkat kesolehannya di mata Allah, tidaklah sama. Disaring yang paling tingginya adalah wali-wali Allah, kaum siddiqin. Kaum siddiqin itulah yang paling tinggi. Siddiqin disaring yang paling tingginya yang berpangkat nabi, dan udah dijelasin dalam satu riwayat jumlahnya 124.000 orang. Dari nabi disaring sama Allah karena tidak sama tingkat kedekatannya dengan Allah. Yang tingginya diangkat lagi derajatnya oleh Allah menjadi rasul. Dalam satu riwayat 315. Dari 315 rasul disaring lagi karena tingkat keintimannya dengan Allah tak sama, hanya 25, dan itu namanya diabadikan dalam Al-Quran. 25 rasul yang kita masyhur menyebutnya 25 nabi. Dari 25 disaring lagi yang tertingginya yang berpangkat ulul azmi. Tadi baru disebut 5. Dari 5 yang paling tingginya 1. Dialah Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Sayyidul Khalqi wa Afdalul Khalqi ajmain. Hanya 1. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka Nabi itu adalah paling tingginya makhluk. Mau bertanya apa tentang kecerahan Nabi? Tanyakan ama pagi dan waktu duhanya. Dia bakal berkata, aku dibilang pagi yang cerah, tapi aku tidak seperberapanya dari kecerahan yang ada pada Nabi Muhammad. Tanya ketenangan, tanya ama malam. Orang bilang malam ini cukup tenang, malam bakal berkata, aku tidak setenang Nabi Muhammad. Tanya keindahan, tanya sama bulan saat purnamanya. Maka bulan berkata, orang bilang ini purnama indah. Bulan bakal berkata, aku tak seberapanya dengan keindahan yang ada pada Nabi Muhammad. Tanya sama matahari tentang cahayanya. Matahari bakal berkata, orang bilang aku sumber tata surya, tapi cahayaku tidak seperti cahaya yang ada pada Nabi Muhammad.
dia bisa menembus pada penghuni rumah. Kalau saya cuman luar rumah, dalam rumah, penghuninya nggak dapat. Tapi kalau cahaya Nabi Muhammad, penghuninya, kalau sudah kena cahaya Nabi Muhammad, sang anak akan hormat sama orang tua, sang murid akan hormat sama guru, apalagi hamba akan nurut sama Tuhannya. Apa saja yang kena cahaya Nabi Muhammad, semuanya akan menjadi istimewa. Ma min syai'in massathu yadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam illa in qalaba atamma wa akmala wa ajmala mimma kana fi. Apa saja kalau sudah bersentuhan dengan Nabi Muhammad akan berubah menjadi lebih indah, lebih cakep, lebih bagus, lebih istimewa dibanding yang lainnya. Apa saja. Hajar Aswad umpamanya, orang pada berebut, orang haji, orang umroh pengen cium Hajar Aswad. Tak pernah berpikir apakah itu rebutan. Untuk apa mereka berdesak-desakan pengen cium Hajar Aswad? Saudara, kalau saudara pengen paham, karena mereka pengen menempelkan bibirnya di tempat di mana Nabi Muhammad tempelkan bibir mulianya. Begitulah bila Nabi Muhammad istimewakan, batu jadi barang rebutan. Jadi barang rebutan. Ibnu Umar ditanya oleh muridnya Imam Nafi' radhiyallahu ta'ala an, guru, itu berdesakan nyium Hajar Aswad. Ternyata dari dulu udah desak-desakan cium Hajar Aswad. Dari dulu, dari zaman sahabat dan tabi'in, bukan baru. Tapi jawab Ibnu Umar sebagai salah satu sahabat yang terkenal, kana Ibnu Umar asyadda ta'assiyan bi Rasulillah. Ibnu Umar itu adalah satu di antara sahabat yang paling ngikutin Nabi Muhammad. Apanya aja? Beliau jawab, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu. Kulihat Rasulullah cium Hajar Aswad. Guru, penuh. Kulihat Rasulullah cium Hajar Aswad. Aku harus cium supaya bibir muliaku, bibirku yang kotor, menempel pada tempat yang ditempelkan bibir mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada namanya di Mina jamarat. Jamarat. Apa jamarat itu? Tugu. Apa itu tugu? Batu. Batu dilemparin oleh Nabi Muhammad, dihinakan itu batu oleh Nabi Muhammad, maka semua orang berebut untuk menghinakan. Seakan-akan Allah bilang kepada Nabi Muhammad, terserah kau wahai Nabi Muhammad, terserah kau. Kalau kau muliakan bakal jadi mulia, kalau kau hinakan bakal jadi hina. Batu, sama-sama batu, dilemparin orang sedunia. Karena Nabi Muhammad pernah lemparin itu batu, sampai Allah tawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya habibi ya Muhammad, duhai kekasihku, duhai Nabi Muhammad. Kata Allah, in syi'ta
an akila amra ummatika bik in syi'ta, kalau kamu mau wahai Nabi Muhammad, akan aku serahkan urusan umatmu pada dirimu saja. Allah Saudara, pencipta kita, pencipta jagat raya, pencipta surga, bilang sama salah satu makhluknya yang istimewa di mata dia, ama Nabi, wahai Nabi Muhammad, kalau kau mau urusan umatmu, mau diapain tuh umat, terserah kau aja. Kalau kau mau surga semua, terserah kau. Mau umatmu nggak ngalamin susah hidup, terserah kau. Pokoknya umatmu, wahai Nabi Muhammad, kalau kau mau, terserah kau. Bagaimana? Saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, saking istimewanya Nabi Muhammad di mata Allah, ditawarin. Bahasa kita orang mad, terserah kau dah umatmu, saya nggak mau ikut campur. Ampe begitu. Tapi Nabi orang yang luar biasa, dengan kecerdasan yang luar biasa, menjawab kepada Allah ketika ditawarkan, umatmu terserah kau, mau lagu apa, ya terserah kau dah. Kata Nabi, ya Rabb, Engkau yang menciptakan mereka. Engkau yang menciptakan umatku, dan Engkau yang tahu tentang yang terbaik buat umatku. Seakan-akan Nabi berkata, saya ini makhluk, dan Engkau Tuhan, Engkau Rabb yang sayang sama semuanya. Anta arhamur rahimin. Meski di hati saya ada sayang, tapi sayangnya makhluk dengan sayangnya Engkau akan berbeda. Meski saya sayang kepada umat, tapi Kau lebih sayang karena Kau pencipta, saya makhluk. Diserahin Nabi, mau apain enggak, dibalikin, Engkau aja yang lebih tahu. Sebab setinggi-tingginya pengetahuan makhluk, tetap saja derajatnya sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan. Itulah Nabi kita Muhammad, saudara. Apa saja maka rugi kalau kita tidak mau dekat dengan Nabi Muhammad. Kalaulah kita sering dengar surat yang dibaca oleh imam-imam Jumat, karena dalam sholat Jumat Nabi itu selalu membaca surat Jumu'ah rakaat 1, rakaat kedua Munafiqun, kadang-kadang baca Sabbihis Amhal Atta. Dalam surat Al-Munafiqun pada rakaat kedua tuh, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kata Imam Mujahid, seorang pakar tafsir besar dari kalangan tabi'in, dzikrillah adalah ismun min asma'i Rasulillah. Zikrullah itu
nama lain Nabi Muhammad. Ada nih kawan kita kurang sehat, namanya Kenjik tuh Sanzik Haji Zikrullah, kita doain semoga sehat, diangkat penyakitnya oleh Allah. Zikrullah tuh nama lain Nabi Muhammad, kata Imam Mujahid. Maka bila itu kita dijadikan sandaran dalam mentafsiri ayat ini, wahai orang beriman, hartamu, aktivitasmu, sampai anak-anakmu yang kau cinta, jangan melalaikan kamu daripada Nabi Muhammad. Kudu di atas segalanya Nabi Muhammad, di atas segalanya. Bahkan dalam ayat yang lain, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kata Imam Mujahid, ketahuilah dengan menyebut-nyebut Nabi Muhammad yang nama lainnya zikrullah, akan tenang jiwa-jiwa yang ada. Maka Nabi itu saudara adalah makhluk yang paling tingginya makhluk. Hatta ama malaikat Jibril alaihi salam, hatta ama surga, hatta ama arasy, paling tingginya adalah Nabi Muhammad. Dan beruntung bagi kita, tanpa minta Allah beri, kita dicipta oleh Allah sebagai manusia, kita dicipta oleh Allah sebagai manusia muslim, dan bukan sekadar muslim, kita dicipta oleh Allah sebagai muslim, umatnya Nabi Muhammad. Dan itu cukup sebagai kemuliaan besar bila disebut sebagai umatnya Nabi Muhammad. Bila nabinya mulia, maka diterangkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, Anda itu umat terbaik. Dari mana? Sebab nabinya paling baiknya nabi, saudara. Paling tingginya nabi adalah Nabi Muhammad. Tapi udah ada isyarat, Bang Haji Wahab udah diri, mananya sudah segini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad.